menterinya, staf-stafnya, semua pada akhirnya itu berkecimpung dalam pemilu yang harusnya itu tuh netral. Ya kan sekarang buktinya memang presiden ini kok ngebet banget untuk pada akhirnya berputar halauan yang tadinya ya kita harus netral. Oke, sekarang kita akan membahas masalah yang lagi banyak ramai di sosial media, yaitu presiden kok gak netral ya. Dan mungkin pertanyaannya, apa sih yang lagi dilakukan Jokowi sekarang dalam hal pemilu tahun 2024 ini? Nah, sebenarnya apa ya, pemilu 2024 ini banyak banget apa ya, hal-hal yang surprise gitu, karena pertama ternyata kita punya 3 calon ya dari berbagai latar belakang ya. Salah satunya Pak Anies Baswedan, itu latar belakangnya adalah dia adalah orang pendidikan ya kan. Terus juga Pak Prabowo dengan latar belakang militer, dan Pak Ganjar Pranowo dengan latar belakang politik gitu loh. Nah, sebenarnya memang nggak aneh kalau misalnya Jokowi pada akhirnya seperti yang tidak netral gitu. Padahal kalau kita lihat dari track record sebelumnya, Pak Jokowi itu selalu menyuarakan tentang bagaimana baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, aparatur sipil negara, itu Pak Jokowi sering menyuarakan untuk jangan berpihak, atau bisa dibilang harus netral gitu kan. Nah, gue kagetnya adalah ketika pas Pak Jokowi itu bilang bahwa waktu itu nggak salah lagi ini ya, cek alutsista baru dari Kementerian Pertahanan. Nah, di situ kan banyak tuh, bukan Pak Jokowi aja, tapi di belakangnya itu ada Pak Prabowo, Pak Panglima, Kasad, KSAU, terus juga KSAL mungkin gitu kan. Dan di belakangnya itu backgroundnya adalah alutsista baru dari pembelanjaan negara baru gitu kan. Nah, gimana ya? Gue nggak menilai bahwa Pak Jokowi ini, gue kesampingkan dulu masalah kenetralitasannya lah. Karena mau ngomongin masalah netral, ya itu udah diatur oleh undang-undang gitu. Walaupun kalau kata Bawaslu, Pak Jokowi harus mengajukan cuti kepada presiden, yaitu presidennya dia sendiri gitu kan. Lucu juga gitu. Nah, jadi kalau kita bicarakan masalah netral ini, kita udah selesai lah. Maksudnya memang undang-undang udah mengatur bahwa presiden dan wakil presiden itu diperbolehkan untuk keikutsertaannya dalam kampanye gitu kan. Nah, cuman undang-undang ini masih tabu, apakah secara aktif atau non-aktif gitu kan. Terus juga apakah memihak atau berkampanye untuk diri sendiri, itu juga masih tabu lah, masih abu-abu. Walaupun ya mungkin masyarakat Indonesia nggak terlalu bodoh juga untuk masalah itu ya. Silakanlah, itu nilai sendiri aja. Tapi kalau untuk masalah, kalau kita udah berbicara berbenturan dengan undang-undang, ya udah selesai, mau gimana? Itu udah disahkan kok gitu kan. Nah, cuma yang gue highlight adalah ketika memang presiden ini kok ngebet banget untuk pada akhirnya berputar halauan yang tadinya ya kita harus netral, ya pada akhirnya ya menjadi seperti tidak netral gitu. Ya mungkin faktor pertama adalah bagaimana mungkin Pak Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan, which is itu emang salah satu dari esensi pemimpin ya. Ya pemimpin itu pada akhirnya harus mempertahankan kekuasaannya gitu. Yang nggak aneh pada akhirnya Gibran
ikut sertakan sebagai wakil presidennya Pak Prabowo gitu kan. Dan Prabowo itu adalah salah satu berperan penting dalam hal perjalanan Indonesia ini berdiri, ya kan? Mulai dari zaman Orde Baru sampai detik ini. Pak Prabowo kan sekarang udah umurnya 70 lebih lah ya. Jadi dan backgroundnya juga militer pengalaman gitu loh. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang ingin Jokowi pertahankan. Mungkin salah satunya adalah kekuasaan atau kepentingan-kepentingan negeri gitu loh. Itu mungkin tujuannya. Tapi pada akhirnya ya kita lihat sendiri bahwa kalau kita berbenturan masalah kenetralitasan, ya berarti kita sekarang ini masalah etika atau moral gitu loh. Ya, balik lagi etika dan moral gitu loh. Kalau menurut gua pribadi sih sebenarnya harusnya presiden sebagai presidennya itu presiden juga punya hak politik memang betul. Tapi yang menjadi dampak negatif adalah sebenarnya bukan presidennya, tapi turunan-turunannya. Gitu loh. Apa yang dimaksud dengan turunan-turunannya? Yaitu menterinya, staf-stafnya. Semua pada akhirnya itu berkecimpung dalam pemilu yang harusnya itu tuh netral. Ya kan sekarang buktinya ASN udah nggak takut lagi untuk bersuara saya memihak sini, saya memihak sini. Kalau lihat dari kampanye 02 banyak banget yang masih aktif gitu loh. Apakah itu sebuah pelindungan dari Bapak Presiden sendiri? Tolong Bapak Presiden jawab hal ini ya. Karena menurut saya pada akhirnya semua fokusnya ke dalam pemilu gitu, bukan terhadap kepentingan bangsanya. Bukan kepentingan terhadap pekerjaannya untuk jalannya roda organisasi negeri ini gitu loh. Gitu loh. Jadi itu Pak Presiden, dampaknya adalah bukan Anda sendiri. Gitu loh. Kalau Anda bicara, Anda dilindungi oleh undang-undang, gitu. Gimana dengan yang di bawah Anda? Gitu loh. Di bawah Anda itu bebas berkeliaran, ya, aparatur sipil negara, baik itu ASN dan segala macam, itu udah nggak ragu lagi. Jadi untuk masalah kenetralitasan ini, gue kira undang-undang sudah beres. Mungkin yang harus diperhatikan dan harus diingatkan kembali adalah bagaimana Bapak bisa menjaga etika itu sendiri untuk Bapak itu bisa menjadi contoh, gitu loh, terhadap bawahan-bawahan Anda. Gitu loh. Jadi ya itulah. Ini adalah bentuk sebenarnya keresahan gue pribadi karena ketika presiden ya seperti ini ya padahal banyak yang mencontoh. Ya presiden aja kayak gitu kan. Masa gue nggak boleh gitu kan. Jadi ini menjadi sebuah kebebasan yang tidak beraturan gitu loh. Akhirnya semena-mena gitu loh. Oke. Next kita mau bahas apa lagi? Kayaknya Gibran oke juga deh.